Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran statistika matematika kali ini kita akan bahas mengenai sebaran pelimitan, termasuk apa yang dimaksud dengan sebaran pelimitan tersebut. Kemudian akan diberikan juga ilustrasi untuk lebih memperjelas mengenai arti dari sebaran pelimitan tersebut. Misalkan X1, X2 sampai Xn adalah sampel acak berukuran N dari suatu sebaran Fx. Kemudian, misalkan lagi, terdapat suatu poba acak baru, yaitu poba acak Yn, yang merupakan fungsi dari X1 sampai Xn. Jadi, Yn yang dimaksud di sini itu tidak harus merupakan statistik tataan terbesar. Nah, hal ini perlu diingatkan karena pada pembahasan mengenai statistik tataan dulu, Yn ini kita notasikan untuk statistik tataan yang terbesar. Nah, pada materi sebaran pelimitan ini, Yn itu tidak harus merupakan statistik tataan yang terbesar. Jadi apapun poba acak yang merupakan fungsi dari sampel acak yang berukuran N itu bisa kita gunakan untuk Yn ini. Jadi Yn ini mewakili semua fungsi fungsi dari X1 sampai Xn. Jadi di sini Yn itu bisa jadi merupakan nilai minimum dari X1 sampai Xn, jadi statistik tataan pertamanya. Yn mungkin juga merupakan nilai maksimum dari X1 sampai Xn, jadi merupakan statistik tataan terbesarnya. Yn itu juga mungkin merupakan rata-rata dari sampel acak yang berukuran N tersebut. Nah, untuk ilustrasi, misalkan sekarang kita punya Yn adalah minimum dari X1 sampai Xn. Jadi Yn minimumnya ya statistik tataan pertama. Nah, kalau seandainya N-nya berukuran 1, maka Y1 itu merupakan minimum dari sampel acak berukuran 1, jadi minimum dari X1 saja. Nah, Y1 ini akan memiliki fungsi sebaran kumulatif atau CDF G1Y di sini. Kemudian, jika N-nya berukuran 2, maka Y2 adalah minimum dari X1 dan X2, di mana Y2 ini akan memiliki sebaran kumulatif G2Y. Dan jika Yn-nya untuk suatu Yn tertentu, maka Yn adalah minimum dari X1 sampai Xn dan yang akan memiliki fungsi sebaran kumulatif yang kita notasikan sebagai GNY. Nah, seringkali bahwa kita tertarik untuk mendapatkan sebaran dari Yn ini. Cuman untuk mendapatkan sebaran dari Yn ini, apalagi kalau untuk N yang berukuran cukup besar, maka ini agak sulit untuk kita dapatkan. Nah, yang bisa kita cari seringkali adalah jika N-nya mendekati tahingga, jadi sangat besar sekali, maka sebaran dari Yn itu apa gitu. Itu yang seringkali menjadi fokus perhatian gitu ya. Nah, seringkali juga bahwa jika N-nya mendekati tahingga, maka Yn itu akan menyebar menurut suatu sebaran tertentu, jadi menurut suatu CDF tertentu yang sama sekali tidak tergantung dari berapa ukuran sampelnya. Jadi seperti ini, jadi tidak tergantung lagi ukuran sampelnya berapa gitu ya. Oke, nah GY inilah yang dinamakan sebagai sebaran pelimitan dari Yn. Jadi dengan kata lain kita bisa katakan bahwa sebaran pelimitan dari suatu poba acak Yn itu adalah sebaran dari Yn. Jadi dalam hal ini bisa fungsi sebaran kumulatif atau bentuk sebarannya. Jadi sebaran dari Yn jika N-nya mendekati tahingga. Jadi jika N-nya sangat besar sekali. Nah, sebagai ilustrasi perhatikan yang berikut ini. Nah, di sini dikatakan bahwa X1, X2 sampai Xn adalah sampel acak dari sebaran seragam, ya, kontinu, jadi uniform 01. Kemudian didefinisikan Yn itu sebagai maksimum dari X1 sampai Xn, jadi merupakan statistik tataan terbesar. Kita diminta untuk menentukan apa sebaran pelimitan dari Yn tersebut. Nah, jika X1 sampai Xn merupakan sebaran seragam atau uniform 01, maka X1 sampai Xn itu akan memiliki fungsi kepekatan peluang Fx yang bernilai 1 untuk X dari 0 sampai 1 dan bernilai 0 untuk X lainnya. Yang kalau seandainya kita cari CDF-nya, fungsi sebaran kumulatifnya,
atau fx itu adalah integral dari 0 sampai x, kemudian yang diintegralkan adalah fkp-nya. Jadi 1 diintegralkan terhadap dt. Jadi ini secara definisi ini seperti ini ya. Nah, kalau kita cari integralnya berarti integral 1 adalah t pada batas 0 sampai x. Kita dapatkan di sini x kurang 0 sama dengan x di sini. Kemudian kita tahu bahwa yn adalah maksimum dari x1 sampai xn. Dan kita tahu bahwa untuk yn yang merupakan maksimum dari x1 sampai xn tersebut, CDF-nya itu dapat kita cari dengan rumus seperti ini. Jadi GNY sama dengan FY yang dipangkatkan dengan N. Nah, tadi kita tahu Fx adalah X, sehingga GY, ya GY ini adalah Y pangkat N. Nah, kenapa di sini kita munculkan GNY? Karena memang ini adalah CDF dari sampel acak berukuran N, dan bisa dilihat bahwa ternyata CDF-nya memang tergantung dari nilai N-nya di sini. Ya, nah kalau kita tuliskan secara lengkap, GNY yang sama dengan YN ini itu sebetulnya artinya adalah dia akan bernilai 0 kalau Y-nya kurang atau sama dari 0, kemudian yang Y pangkat N ini adalah ketika Y-nya dari 0 sampai 1, kemudian akan bernilai 1 jika Y-nya lebih besar daripada 1. Oke, nah sekarang coba perhatikan. Ini adalah suatu gambar gitu ya, jadi di sini di sumbu horizontalnya adalah nilai Y-nya. Ingat Y-nya tadi adalah statistik tatan terbesar. Kemudian ini adalah GNY-nya. Kalau N-nya 1, ya kalau N-nya 1, maka CDF-nya akan bernilai 0 untuk yang kurang daripada 0, akan bernilai Y pangkat 1, ya Y pangkat 1 berarti GNY-nya sama dengan Y, berarti ini dia jadinya lurus ya, dan bernilai 1 untuk Y-nya bernilai lebih daripada 1. Kemudian bagaimana kalau N-nya 2? Kalau N-nya 2 berarti ini 0, kemudian Y pangkat 2, Y kuadrat gitu ya. Jadi 0 kalau Y-nya kurang atau sama dari 0, kemudian Y pangkat 2 untuk Y dari 0 sampai 1 dan bernilai 1 untuk Y lebih daripada 1 di sini. Yang kalau kita gambarkan di sini bernilai 0, kemudian ini Y kuadrat, di sininya sama dengan 1. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 4, maka bernilai 0, ya bernilai 0 untuk yang kurang daripada 0, bernilai Y yang berwarna hijau ini ya, jadi Y pangkat 4, ya dari 0 sampai 1, kemudian bernilai 1 untuk lebih daripada 1. Dan kalau 10, di sininya 0, kemudian Y pangkat 10, kemudian 1. Kemudian 100 gimana? 100 artinya nanti akan lebih dekat ke sumbu yang sumbu X ya, sumbu ini ya, sumbu apa nih, sumbu horizontalnya gitu ya. Jadi akan lebih dekat di sini. Nah, sehingga kita bisa bayangkan kalau seandainya N-nya mendekati tak hingga jadi N-nya sangat besar sekali, maka kita bisa perkirakan bahwa bentuk sebaran ini dia akan bernilai, oh ini harusnya 0 sampai sini, ya 0 sampai 1, karena di sini kalau kita lihat kalau N-nya sangat besar, maka dia akan semakin mendekati sumbu horizontal tadi. Jadi kalau seandainya ini harusnya ini sampai 1 di sini, ya sampai 1 di sini, kemudian dan akan bernilai 1 ketika Y-nya lebih daripada 1. Oke? Nah, jadi kalau gitu ini apa sebetulnya bentuk fungsinya? Kalau kita akan tuliskan dalam bentuk rumus, maka dia akan bernilai 0 untuk Y-nya kurang daripada 1, ya kurang daripada 1, dan akan bernilai 1 kalau Y-nya lebih atau sama daripada 1. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira gini, ya GY sama dengan 1, 0, 1 untuk Y lebih atau sama daripada 1, dan 0 untuk Y kurang daripada 1. Nah inilah akhirnya yang kita namakan sebagai sebaran pelimitan dari YN. Kita biasanya tuliskan seperti ini, jadi kita biasa tuliskan bahwa YN, ya, kemudian yang sama dengan maksimum dari X1 dan seterusnya sampai Xn ini akan
memiliki sebaran pelimitan, ya akan memiliki sebaran pelimitan seperti sebaran Y yang menyebar menurut G Y sebagaimana yang dinyatakan di sini, ya. Jadi dengan kata lain bahwa GY ini merupakan sebaran pelimitan dari YN. Ya, jadi kira-kira itu penjelasan mengenai sebaran pelimitan tersebut. Oke, selamat belajar.